Cameron Lin juga tidak lama tinggal di pintu sekolah. Bila ulang tahun sekolah tidak memperbolehkan orang luar masuk, Cameron Lin juga tidak memaksa, duduk di sebuah kedai teh di luar sekolah untuk minum teh, sekalian menelepon Sandy Sen dan Farley Jiang, memberitahu mereka dia sudah sampai di kota Qingyun. Bagaimanapun mereka adalah bawahannya yang paling lama, tidak bertemu bertahun-tahun, setelah sampai di kota Qingyun, tetap harus bertemu. Tuan ketiga Sen dan Farley Jiang sangat gembira menerima telepon Cameron Lin. Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar dari Cameron Lin. Mereka juga tahu Cameron Lin sekarang adalah orang yang seperti dewa. Sekali menutup tidak tahu memerlukan berapa lama, lebih tidak berani memastikan kapan bisa bertemu lagi lain kali. Setelah menutup telepon, keduanya juga tidak memedulikan lagi ada hal besar apa yang perlu diurus di ibu kota provinsi kali ini. Tuan ketiga Sen langsung berdiri, memberi salam pada beberapa kepala keluarga-keluarga besar di ibu kota provinsi, berkata, semuanya, maaf, aku dan Farley Jiang hari ini ada urusan besar yang harus diurus, hanya bisa kembali ke kota Qingyun dulu, lain hari akan datang ke ibu kota provinsi lagi untuk menebusnya. Tuan Sandy, kami sedang membicarakan perihal mendirikan aliansi bisnis. Bagaimana bisa Anda ingin pergi maka pergi begitu saja? Seorang tuan rumah berkata dengan sedikit tidak senang. Kali ini mereka dengan tulus mengundang tuan muda ketiga dan Farley Jiang kemari. Bila bukan karena kekuasaan di belakang tuan ketiga Sen dan Farley Jiang, mereka sama sekali tidak menganggap penting seorang dengan kekuasaan kecil di kota Qingyun. Tuan ketiga Sen dan Farley Jiang juga tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan mereka. Benar, kami sudah membahas keadaan Tuan Sandy, saat ini Anda ingin pergi. Ada hal apa yang bisa dibandingkan dengan bisnis besar kami yang senilai puluhan miliar RMB? Kepala keluarga yang lain juga berkata dengan sedikit tidak senang. Semuanya, memang agak maaf tentang urusan hari ini, tapi Tuan Muda Cameron kembali, kami harus kembali ke kota Qingyun, mengenai perihal aliansi bisnis. Tunggu setelah bertemu dengan Tuan Muda Cameron, kita diskusikan lagi. Farley Jiang juga bicara sambil tersenyum. Mereka sama sekali tidak takut dengan keluarga-keluarga di ibu kota provinsi ini, tapi orang lain memberi muka pada mereka, menarik mereka bergabung, mereka juga tidak mungkin tidak memberi sedikit pun muka pada mereka. Kali ini bila bukan karena Tuan Muda Cameron kembali, mereka juga tidak akan pergi di saat yang penting. Tuan Muda Cameron yang ada di dalam legenda. Ada orang yang bertanya dengan tidak yakin. Benar, di negara Long hanya ada satu Tuan Muda Cameron. Tuan ketiga Sen berkata dengan bangga. Walaupun ucapan ini terdengar arogan, namun tidak ada satu orang pun yang berdebat. Sekarang di negara Long, orang yang sedikit bijaksana, tidak berani menyebut dirinya Tuan Muda Cameron. Tuan Muda ketiga, tidak tahu apakah bisa mengenalkan kami pada Tuan Muda Cameron. Kepala keluarga Chen bertanya dengan sedikit hormat. Bila orang lain melihat kepala keluarga Chen seperti ini pasti akan terkejut. Keluarga Chen adalah keluarga nomor satu di ibu kota provinsi. Bertahun-tahun lamanya, tidak pernah melihat kepala keluarga Chen memiliki sikap seperti ini pada siapapun. Ragu sejenak, Tuan ketiga Sen baru berkata, kami tidak bisa memutuskan hal ini, tapi setelah aku kembali ke kota Qingyun, bisa menyinggungnya untuk kalian. Kalau begitu terima kasih pada Tuan Sandy, keluarga Chenku memiliki pesawat pribadi, bagaimana bila aku menemani kalian pulang bersama? Kepala keluarga Chen berkata sambil tersenyum, dari ibu kota provinsi pergi ke kota Qingyun mengendarai mobil harus 3 jam lebih, naik pesawat pribadi tidak sampai setengah jam. Keluarga Zhang juga punya pesawat, naik pesawat kami saja, keluarga Qiu juga punya. Beberapa kepala keluarga berduyun-duyun berkata, saling bersaing sengit. Semuanya, tidak perlu bersaing, kalau tidak kalian pergi ke kota Qingyun bersama kami. Tapi mengenai apakah Tuan Muda Cameron ingin bertemu kalian atau tidak, kami tidak berani menjamin. Tuan ketiga Sen berdeham, berkata dengan tenang. Baik, beberapa orang saling memandang, tidak bersaing lagi, semuanya sedang merencanakan lebih baik membawa hadiah apa saat bertemu dengan orang besar di dalam legenda itu. Di luar sekolah.
Di dalam kedai teh, belasan orang berkerumun, usianya kira-kira 30 tahun lebih, hanya Kimberly Zhang yang kelihatannya baru berumur 20 tahun awal. Kimberly, suamimu menunggu di sini. Kenapa tidak berkata padaku, aku langsung meminta kepala sekolah mengundang suamimu masuk juga bisa. Seorang pria dengan aura yang tidak biasa menatap Kimberly Zhang, semangat di matanya tidak tertutupi. Benar, Kak Mak sekarang juga termasuk orang dengan pengaruh besar di ibu kota provinsi. Meminta suamimu ikut ulang tahun sekolah adalah hal yang mudah. Hanya saja Kimberly, seleramu dalam memilih suami tidak terlalu baik. Kamu dulu adalah bunga sekolah kami yang terkenal. Sekarang semua orang ingin bertemu dengan suamimu. Tidak disangka suamimu bahkan tidak bisa masuk pintu sekolah. Seorang wanita dengan dandanan menor berkata dengan tenang. Tubuhnya tinggi, mengenakan merek LV di seluruh tubuhnya, wajahnya tersenyum tipis, namun ada rasa arogan. Di nada suaranya ada rasa meremehkan yang samar. Marlene Hong, apa maksudmu? Bukankah dulu pacarmu mencampakkanmu dan mengejar Kimberly Zhang? Sudah bertahun-tahun berlalu, apa perlu bicara seperti ini? Winda Lin berkata dengan dingin. Saat masih sekolah dia dan Kimberly Zhang dekat, karakter Kimberly Zhang lemah, saat itu dia tidak jarang memiliki konflik dengan Marlene Hong demi Kimberly Zhang. Winda sudahlah. Kimberly Zhang berkata sambil menggelengkan kepala. Beberapa tahun kebelakang ini, dia sudah mengalami terlalu banyak hal, provokasi setingkat ini di matanya sama seperti hujan gerimis. Marlene Hong mendengus dingin, tidak bicara lagi. Ayo pergi, kita pergi lihat suami Kimberly. Aku ingin melihat pria seperti apa yang sepadan dengan Kimberly. Mak Cheng berkata tenang, dia mendengar keluarga Zhang saat ini sudah hancur, pasti kehidupan Kimberly Zhang sekarang juga tidak akan mudah. Beberapa tahun ini dia memiliki banyak wanita di luar, namun dia tidak menyangka Kimberly Zhang sekarang tetap begitu memikat, lebih berasa dari gadis-gadis muda itu. Sebentar lagi harus mendapatkannya. Begitu teringat bisa mencicipi bunga yang secantik ini, perut bawah Mak Cheng sedikit terasa panas. Aku sudah memberitahu suamiku, dia akan segera keluar. Kimberly Zhang berkata sambil tersenyum. Cameron Lin berjalan keluar dari ruangan, tersenyum pada Kimberly Zhang, berkata, semuanya adalah teman Kimberly. Aku sudah membuat teh di dalam ruangan, silahkan semuanya masuk, mengobrol lagi di dalam. Kerumunan orang hanya menilai sebentar, Cameron Lin tidak bicara, berjalan ke dalam ruangan di kedai teh. Setelah semuanya duduk, bawahan Mak Cheng mengeluarkan sebuah kotak hadiah yang indah dan diam-diam menyodorkan pada Mak Cheng. Mak Cheng membuka kotak hadiah, di dalamnya adalah sebuah kalung berlian yang berkilauan, sangat menyilaukan mata, sekali lihat tahu itu adalah barang berkualitas. Kimberly, sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin lama semakin cantik, ini adalah hadiah kecil dariku, aku harap kamu bisa menerima. Mak Cheng berjalan ke depan Kimberly Zhang, menyodorkan kalung berlian padanya. Wah, ini termasuk hadiah kecil. Kalung berlian ini harus beberapa ratus ribu RMB bukan? Seorang teman sekolah wanita berkata sambil menatap kalung berlian itu dengan tatapan terkejut dan iri. Tidak heran ketua kelas. Dulu ketua kelas sangat dermawan, sekarang lebih murah hati lagi. Seorang pria berkata memuji dengan takjub, ketua kelas dulu kamu menyukai Kimberly, apa sekarang ini ingin merebut? Seorang wanita berkata dengan ekspresi menikmati. Orang-orang ini bercanda dengan sembarangan, seakan Cameron Lin tidak ada.